Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah teknologi tepat guna. Adapun topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang bagaimana pembuatan klorinator. Pembuatan klorinator apa itu klorinator? Klorinator adalah alat untuk melarutkan kaporit atau klorin ke dalam aliran air di rumah yang fungsinya adalah untuk membunuh kuman atau mikroba atau mikroorganisme patogen menggunakan kaporit bahasa pasarnya atau klorin bahasa ilmiahnya. Kaporit yang ideal yang digunakan untuk bahan klorinator adalah kaporit tablet. Kaporit ini ada 4 jenis saudara, yaitu kaporit tablet, kaporit bubuk, kaporit cair, dan gas atau klorin gas. Selain untuk membunuh kuman, kaporit ini juga bisa digunakan untuk mengoksidasi zat besi dalam air, serta bisa membantu proses penjernihan air dalam proses pengolahan air. Adapun fungsi utama dari klorinator adalah untuk proses sterilisasi atau desinfeksi dalam proses pengolahan air menggunakan bahan kimia klorin atau kaporit tablet. Kaporit adalah senyawa kimia dengan rumus CaOCl2. Klorin ini banyak sekali digunakan dalam proses pengolahan air, baik air bersih maupun air limbah, sebagai oksidator dan desinfektan. Sedangkan fungsi lain dari kaporit yaitu untuk oksidator. Ini merupakan oksidator kuat, di mana bisa digunakan untuk menghilangkan bau dan rasa pada pengolahan air bersih, dan untuk mengoksidasi Fe atau zat besi dan mangan yang banyak terkandung dalam air tanah. Ini ada 2 fungsi utama dari kaporit atau klorin. Yang pertama untuk proses desinfeksi atau membunuh kuman, yang kedua untuk proses oksidasi. Ini bagaimana aplikasi penggunaan klorinator. Biasanya klorinator itu ditempatkan setelah jet pump atau jenis pompa air lainnya, sehingga posisinya berada di antara pompa dan toren atau tangki air. Nah, sebagai contoh, kalau di gambar ini adalah air dari sumur atau sumur bor. Sebelum masuk proses filtrasi, tabung filtrasi biasanya dipasang kaporit atau klorinator di sini. Fungsinya sebagai oksidator kalau yang ini, untuk mengoksidasi zat besi atau mangan dalam air. Sedangkan untuk penempatan media lain, yaitu karbon aktif, itu setelah toren.
Ini diagram pemasangan klorinator untuk proses penggunaan air bersih. Dari sumur bor dipasang klorinator di sini, masuk tangki air, baru dialirkan ke proses filtrasi, dan ini saringan air hasil olahan. Ini merupakan proses penggunaan klorinator pada proses oksidasi mangan atau Fe. Buat klorinator ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang utama yaitu di sini kita anggap menggunakan pipa ukuran 2 in. Alat yang digunakan diantaranya atau bahan yaitu redus atau turunan pipa dari 2 in ke 3/4. Ada pipa PVC 2 inci, terus pipa PVC 3/4, lem PVC, kaporit tablet, CO 2 in, soket sambungan T, dop 1 in ke 1/4, gergaji besi, dan bor listrik. Bahan yang digunakan adalah kaporit tablet. Adapun cara kerja dari pembuatan klorinator ini, yaitu pertama potong pipa PVC ukuran 2 in masing-masing 2 panjang 6 cm dengan gergaji besi. Selanjutnya pada masing-masing ujung pipa diolesi lem PVC, baru kita sambungkan atau masukkan pipa yang sudah dipotong ke dalam soket 2 inci. Ini soket 2 inci dan sambungan T, ini sambungan T. Terus lobangi pada 2 sisi dop 1,5 inci dan bawah bagian tengah dop dengan bor listrik. Setelah itu dop dimasukkan yang sudah dilubangi ke dalam soket T tadi. Terus dikasih CO, ini CO nih yang ada dratnya. Dan baru kita masukkan kaporit. Nah, sebelum ditutup CO-nya, masukkan kaporit tablet ke dalam dop yang sudah dilubangi. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja pembuatan, bisa kita lihat di video. Link videonya nanti akan saya sampaikan. Itu lebih jelasnya. Nah, ini cara pembuatan. Demikian cara pembuatan klorinator. Alat yang sederhana, kecil, tapi fungsinya sangat besar, yaitu bisa untuk bahan desinfeksi dan untuk oksidasi Fe dan mangan dalam air. Demikian untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.